Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan sederhana saja bacaan Injil pada hari ini, hari Minggu biasa ke-21, 22 Agustus 2021. Bacaan Injil diambil dari Yohanes bab 6 ayat 60 sampai dengan 69. Memang ya, kalau kita perhatikan dalam kedekatan kita dengan Tuhan Yesus, ada kalanya Tuhan itu ya mengucapkan kalimat-kalimat yang lemah lembut, yang baik kepada kita sekalian. Mungkin di situ Tuhan mau memuji kita, mau memberi apresiasi kepada kita sekalian karena kita bisa melakukan yang baik, melakukan yang berkenan kepada Tuhan, juga melakukan kasih kepada sesama. Dan di situ kita akan setidaknya merasakan pujian, suatu kebanggaan dari Tuhan karena kita sebagai anaknya bisa mengikuti kehendak Tuhan Yesus. Namun ada pula terkadang dalam hidup ini bukan hanya kalimat-kalimat lembut yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, tetapi mungkin juga ada peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita ketika arah jalan kita ini mulai melantur. Pikiran kita, rencana kita itu yang terkadang bisa saja tidak sesuai dengan rencana Tuhan, yang dimana hati kita juga merencanakan, memikirkan atau merancangkan hal-hal yang tidak baik, yang jauh dari kehendak Tuhan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa saja ketika kita mau melakukan yang tidak baik, ketika kita terpancing untuk melakukan dosa, bisa saja kalimat yang kita dengarkan adalah teguran, dan bisa saja tegurannya itu keras. Tetapi meskipun kita sebagai manusia mendapatkan teguran yang keras, tetapi semata-mata Tuhan itu menyayangi kita. Tuhan itu tidak ingin kita ini jatuh ke dalam dosa. Tuhan itu tidak menghendaki kita ini jauh dari Dia. Tuhan itu tidak menghendaki kita ini digoda dan akhirnya mengikuti kehendak si setan, roh jahat itu. Dan Tuhan punya caranya tersendiri untuk menyapa atau menegur kita sekalian. Tetapi di balik itu semua, sekali lagi, makna keselamatan yang akan diberikan oleh Tuhan ada di balik setiap sapaan atau teguran kepada kita sekalian. Maka dari itu, mari kita tetap mau mengikuti Tuhan Yesus. Jangan meninggalkan Dia. Seperti dari dalam bacaan Injil, banyak orang yang meninggalkan Tuhan Yesus. Karena sekali lagi Tuhan Yesus mengatakan, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan dari Tuhan Yesus adalah hidup bagi kita, membuat kita hidup semakin di dalam Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan, dan juga hidup untuk bisa mengasihi sesama. Tetapi mari kita ini, meskipun Simon Petrus saya pikir juga mengalami yang sama. Berapa kali itu dia ditegur oleh Tuhan Yesus. Tapi Simon Petrus bisa mengatakan ketika Tuhan Yesus itu bertanya kepada ke-12 murid-muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Apakah mereka tidak meninggalkan Tuhan Yesus juga? Maka Simon Petrus berkata kepada Yesus, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Sabdamu itu adalah sabda hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, mari kita sungguh-sungguh bisa mendengarkan sabda Tuhan. Kita menerima sabda Tuhan. Kadangkala sabdanya itu lembut, kita dengarkan, bisa juga merupakan peringatan kepada kita sekalian. Tapi sabda itu adalah sabda yang membuat kita berada dalam kebenaran. Sabda yang membuat kita berada dalam kasih Tuhan. Sabda yang membuat kita tidak jatuh ke dalam dosa. Sabda yang membimbing kita untuk tetap mengalami kasih dari Tuhan dan juga mendorong kita
untuk bisa berbuat baik, berbuat benar, berbuat kasih kepada sesama. Itulah dia sabda hidup dari Tuhan. Tidak membuat kita terpaku akan egoisme diri kita, tapi terbuka, merdeka untuk melakukan kasih, melakukan kebaikan. Biarlah kita terus-menerus mendengarkan sabda Tuhan yang membuat kita hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.